Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Akhil muhtaram al-azizir rahim, yang terhormat mantan tetangga saya Gus Abdul Muhaimin Iskandar. Dulu tetangga saya, sekarang sudah beda nasibnya. Saya masih tetap. Atalallahu baqa'ah, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Pimpinan Kuartil Nasional Pramuka atau yang mewakilinya yang saya hormati, Ketua atau Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur dengan seluruh jajarannya, Ma'arif Jawa Timur dengan seluruh cabang-cabangnya, dan yang saya hormati Sahibul Ma'had Babus Salam, Kiai siapa belum tanya tadi? Kiai Salman a'azzahullah. Para tamu undangan yang saya hormati dari pejabat pemerintah Kabupaten Jombang dengan seluruh anggota DPR, DPRD 1, DPRD Jombang, ada Gus Nanang, jangan lupa. Ketua Lembaga Ma'arif Pusat, Lembaga Ma'arif NU Pusat, Kiai Haji Dr. Andes Zainal Arifin MBA. Rupanya ini caleg dapil 1 Jawa Tengah. Mudah-mudahan berhasil. Sama dengan Mbak siapa tadi? Mbak Yeti. Adik-adik peserta perkemahan Wirakarya yang saya banggakan. Hari ini atas nama pengurus besar Nahdlatul Ulama bersyukur kepada Allah, bangga dan merasa haru bahwa baru pertama kali ini Lembaga Ma'arif NU Pusat mengadakan perkemahan Wirakarya untuk pertama kalinya di dunia dan akhirat. Dan diadakan di pesantren Babus Salam. Sesuai dengan moto saya ketika waktu di Makassar, Muktamar Makassar adalah Al-Audah ilal pesantren. Mari kita warga NU kembali ke pesantren, baik secara fisik maupun secara tatanan hidup, kejujuran, kesederhanaan dan seterusnya. Karena di pesantren pertama ada pendidikan iman, agama dan karakter, itu di pesantren. Yang sulit kita jumpai di luar pesantren. Ada iman di dalam pesantren. Orang yang beriman maka akan mendapatkan pegangan prinsip hidup yang menjamin dia selalu di jalan yang benar dan menjauhi jalan yang tidak benar. Itu dengan pada dasarnya beriman kepada Tuhan, apapun agamanya. Di samping itu di pesantren ada akhlak, ada karakter, ada moral, ada etika, ada kejujuran, ada amanah, ada kesederhanaan, ada kemandirian, ada persaudaraan yang sangat kental di pesantren. Ada kemandirian, ada rasa tanggung jawab, baik itu tanggung jawab intelektual, tanggung jawab emosional, dan tanggung jawab moral. Itu ada di pesantren. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati, perasaan akan dimintai pertanggungan jawab. Jarang kita jumpai pendidikan yang menyeluruh seperti, yang komprehensif seperti di pesantren. Didukung dengan keteladanan kiai, keteladanan sahibul ma'had, musyriful ma'had, pembimbing pesantren, pemangku pesantren yang selalu
memberikan contoh kepada santrinya 24 jam, pagi, sore, siang, malam, gak ada putusnya. Beda dengan pendidikan formal, guru yang penting datang, tanda tangan, pulang, tidak tanggung jawab secara menyeluruh. Kalau kiai 24 jam mengawasi, memantau anak-anak didiknya. Ini yang secara formal, secara termanage dengan teratur tertib, ya perkemahan Wirakarya ini. Jadi sebenarnya di pesantren selalu ada perkemahan Wirakarya kalau di pesantren. Malah di sana ada dididik keterampilan. Kalau kiainya, misalkan kiainya nanam padi di sawah, itu santrinya disuruh nyangkul, disuruh kerja, itu dua-duanya dapat manfaat. Santrinya mendapatkan keterampilan bagaimana caranya menanam padi, menanam tanaman, kiainya juga dapat manfaat, tidak membayar. Dua-duanya dapat manfaat itu. Santri akan melihat kiainya bagaimana ketika kiainya sholat, ketika kiainya beribadah, bagaimana ketika kiainya menerima tamu, bergaul dengan tetangga dan teman, bagaimana ketika kiai mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rezeki besar, bagaimana cara mengekspresikan kesenangannya itu, dan bagaimana kiainya itu ketika kiainya mendapatkan musibah atau cobaan, itu akan ditiru semua oleh para santrinya. Dan yang satu lagi, bagaimana kalau kiainya kawin lagi lah itu. Itu santrinya juga akan lihat juga itu, karena santri akan selalu bersama kiai. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu pada pagi hari ini saya mendukung, dan mudah-mudahan setiap tahun ada perkemahan ini. Insya Allah setiap tahun Pak Arifin. Insya Allah setiap tahun. Kalau Pak Arifinnya sukses menjadi anggota DPR, insya Allah setiap tahun. Jangan lupa Pak Arifin ini caleg PKB dari Dapil 1 Jawa Tengah. Bapak sekalian, tamu undangan dan adik-adik yang berbahagia, jadilah, terutama adik-adik, jadilah remaja yang mandiri, yang bertanggung jawab, yang mampu bernego, mampu berbargain, mampu melakukan bargaining, mampu mengatakan tidak kepada kezaliman atau kemungkarotan, penyelewengan, penyimpangan. Siap tidak adik-adik? Siap? Mampu mengatakan la, no, tidak terhadap apa saja bentuk-bentuk kezaliman, penyimpangan, penyelewengan, pelanggaran hukum, pelanggaran etika dan moral. Jadilah remaja yang tidak luntur ketika mendapat pujian dan tidak sombong ketika mendapatkan pujian, dan tidak luntur, tidak minder ketika mendapat cacian. Likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Mendapat pujian tidak sombong, mendapat kritik, caci maki tidak minder dan tidak meleleh. Begitu ya adik-adik ya. Jadilah remaja yang mampu menegakkan, mengatakan kebenaran dan menyatakan dengan jujur, amanah kalau dari keyakinannya. Selama itu yang diyakini benar, katakan. Selama itu menurut keyakinan kita tidak benar, tolaklah ketidakbenaran itu. Banyak sekali tiap hari kita melihat pelanggaran, penyimpangan atau korupsi dan seterusnya. Harus kita katakan tidak kepada keseluruhannya itu. Itulah barangkali remaja yang kita harapkan masa depan untuk bangsa Indonesia ini. Mari kita tingkatkan kecintaan kita terhadap negara dan tanah air. Mohon maaf para kiai, ini para kiai mohon maaf. Kalau kiai-kiai biasanya mengatakan ukhuwah Islamiyah baru ukhuwah watoniyah. Kalau saya ukhuwah watoniyah dulu baru ukhuwah Islamiyah. Tanah air dulu kita perkuat baru bicara berjuang Islam. Bagaimana mau berjuang Islam kalau tanah air kita morat-marit? Afghanistan, Somali itu negara Islam 100% penduduknya beragama Islam. Tapi mereka tercabik-cabik, pecah, perang saudara yang tidak berkesudahan. Bagaimana mau berjuang Islam kalau negaranya seperti itu? Oleh karena itu, pertahankan dulu keutuhan NKRI, keselamatan NKRI, kekuatan NKRI. Baru kita bangun masjid, bangun pesantren, bangun pendidikan di atas tanah air yang kokoh dan kuat ini. Nah kalau tanah airnya semrawut, tercabik-cabik, mau bangun masjidnya di atas laut? Apa di atas angin bangun masjid? Bangun masjid di atas tanah air. Oleh karena itu sekali lagi, ukhuwah watoniyah dulu.
harus kita kedepankan, kemudian baru bicara ukhuwah Islamiyah. Di saat-saat era keterbukaan yang sangat mudah. Ini ketua NU cabang NU Jombang. Luar biasa ini, masih pengantin baru. Saya tahu persis. Iya. Kepada adik remaja saya pesankan, percayalah bahwa organisasi kita Nahdlatul Ulama yang kita pilih adalah pilihan yang benar. Benar dalam cara beragama, benar cara berbangsa. Nahnu ashabul haq, kami adalah pemilik kebenaran. Al-haqqud dini wal haqqus siyasi. Benar dalam cara beragama, benar dalam cara berbangsa dan bernegara. Jangan ragu-ragu. Insya Allah NU akan jaya, Ma'arif pun akan jaya, bangsa pun Indonesia akan jaya. Karena apa? Seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi bahwa NU selalu andil, terutama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, sejak sebelum merdeka sampai di masa-masa merdeka, zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sampai sekarang era globalisasi, NU mempunyai prinsip yang tidak luntur, yaitu tawassut, tawazun, dan tasamuh, dan punya paradigma yang kokoh, al-muhafadzah al-qadim salih wal akhdhu bil jadidil aslah, mempertahankan budaya, karakter, kepribadian, jati diri, dan membuka untuk pertemuan-temuan modern, kemajuan-kemajuan yang baru ditemukan. Tapi prinsip, karakter, jiwa, akhlak, iman tidak berubah. Tapi ilmu, sains, teknologi yang baru mari kita terima. Itulah paradigma Nahdlatul Ulama sejak dulu, sekarang, dan seterusnya. Ya, adik-adik ya. Al-muhafadzah alal qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Berhidup gaya modern tapi tetap berbudaya, berkarakter, berakhlak, dan beriman, beribadah kepada Allah. Begitu ya adik-adik ya. Saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat kepada Ma'arif yang berhasil insyaallah sampai akhir berhasil mengadakan kegiatan perkemahan Wirakarya. Mudah-mudahan seterusnya akan ditiru oleh beberapa daerah, wilayah, dan cabang-cabang, dan insya Allah akan bermanfaat untuk generasi muda, remaja yang akan memegang estafet, akan menerima estafet untuk mengendalikan atau memimpin, mempertahankan Nahdlatul Ulama di negeri yang kita cintai ini. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.